يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan dal maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna najata minan nar wa lafan dal kitab qulubana ba'da id hadana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna ya Rasulullah bi syafa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu wa taala. Kulluhum hadirin di majelis insyaallah yang di bawah maupun yang di atas semua dapat berkah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi asyir wa la tu'asyir rabbi tamim mukammil bil khair. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tes 1 2 bagus jalan mic di luar kayak tadi kerasaan. Bagus jalan. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani wal ulama wal amilin wasyuhada was solihin wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syaratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani terbuka kasyaf kita, terbuka hijab kita untuk dapat wusul kepada Allah Subhanahu wa taala bersama kereta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kemanfaatan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kehidupan kita, kehidupan ibu bapak kita, handai tolan kita, keluarga kita, kerabat kita, lingkungan kita, dan bagi kaum muslimin semuanya amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan pentingnya pemahaman terhadap sir hati seseorang. Untuk itu beliau membedakan antara al-qalbu dan sir. Hati, al-qalbu itu hati, jamaknya adalah kulub. Jadi kalau ada istilah kulub itu berarti hati-hati, dua hati atau 3 hati. Tapi kalau qalbun atau al-qalbu itu artinya hati. Di dalam Al-Quran ada istilah al-qalbu, ada lagi selain al-qalbu, sama artinya, namanya fuad. Fuad itu juga di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran ada juga sir. Kita fuad pernah dulu dibahas, tapi minggu kemarin tidak dibahas fuad. Minggu kemarin adalah qalbu dan sir serta ruh. Fungsi ruh kemarin adalah untuk mahabbah kita kepada Allah. Karena itu seperti orang cinta kepada Allah itu tidak bisa dipelajari, karena dia dimensi arwah atau dimensi ruh, tidak bisa dipelajari. Dia timbul sendiri. Akibat apa? Akibat ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat ma'rifah kita kepada baginda Rasulullah SAW, barulah cinta itu timbul kepada Allah dan Rasulnya. Itu minggu kemarin masih. Maka al-qalbu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah tempatnya ma'rifah. Kita belajar ma'rifatullah, atau dalam bahasa yang lebih luas tasawuf, adalah menggunakan hati. Akal kita gunakan untuk membantu hati kita.
Jadi sifatnya sami'na wa ta'na, sifatnya menurut, mengikuti, menjalankan sifat-sifat hati yang ada pada diri kita. Nah, ketika kita memanfaatkan hati inilah kita berlepas dari hawa nafsu, hilang hawa nafsu. Bila di debat orang kita tinggalkan perdebatan karena menggunakan hati, tidak berguna perdebatan itu. Nah, itu kemarin maka kata Syekh wa tafarruqu kul, maka pisahkan semua hal yang ada hatimu kepada Tuhan. Bila kita sudah ma'rifatullah, melewati pemahaman pencernaan hati ini, memahami ma'rifatullah, maka lahirlah yang disebut dengan sir. Sir itu apa kata Syekh kemarin? Sir itu yang bersifat latifah, yang bersifat halus, yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun baginda Rasulullah SAW menggunakan fuad beliau ketika mukhatabah, berbicara berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Itu beda kita loh Nabi. Nabi itu fuad sudah. Kalau kita masih sir. Kecuali diizinkan Allah nanti menggunakan fuad. Diizinkan oleh Nabi, baginda Nabi menggunakan fuad. Jadi yang kita otak-atik adalah sir itu sendiri. Sir itu dalam bahasa Arab artinya rahasia. Tapi sir juga lil makna ru'yatul jauqiyah, atau melihat Allah dengan perasaan. Perasaan ini tidak bisa digambarkan, timbullah makna yakin di dalamnya. Nah, itu nanti cara pemahamannya. Kita teruskan. Faqala al-mu'allif rahimahullah, amma ta'lamu anna talibal haqqi aja wa jalla mufarriqu kul qattaiqan in kulla sayyin inna kulla sayyin minal makhluqati hijabun bainahu wa bainahu aja wa jalla ma'a ay syai'in waqaf in hajab lahu. Ketahuilah, orang yang menuntut Allah atau orang yang mencari pengetahuannya tentang Allah harus memisahkan cara berpikirnya atau cara hatinya dengan hal-hal yang lain, dengan formula akal-akal pikirannya. Karena Allah itu tidak bisa ditembus dengan akal. Kenapa? Karena Allah itu maha gaib. Inilah yang disebut dengan keimanan. Hal-hal yang bersifat keimanan itu tidak bisa ditembus oleh akal. Iman kepada Allah, iman kepada adanya malaikat, bisa nggak ditembus dengan akal? Akal ingin bukti, mana malaikatnya? Itu akal. Tuntutan akal kayak itu iyalah. Tuntutan akal adalah bukti. Apalagi hari akhirat, iman kepada hari akhirat. Akal cari apa? Bukti. Mana hari akhiratnya enggak ada. Kalau hari akhirat tidak bisa dibuktikan, berarti tidak ada akhirat itu. Dia bersifat empiris, akalnya empiris, bahasa modernnya empiris, bahasa kitanya nyata, kelihatan, tampak orangnya, baru percaya akal. Karena itu keimanan tidak bisa dicerna dengan akal. Cuma bagaimana akal kita mendukung qulub kita, mendukung hati kita. Jikalau kita sudah percaya kepada Allah, percaya sudah kita mengimani Allah, tidak perlu lagi diutak-atik apakah Allah itu ada atau tidak ada. Kita terus naik, Allah itu yakin sudah ada, kita terus datang, kita dekati Allah sedekat-dekatnya. Jangan lagi kita berdebat dengan orang, apakah Tuhan itu ada, apakah buktinya Tuhan itu ada. Jangan lagi itu. Kenapa? Itu kembali kita flashback menjadi anak SD atau mu'alaf, orang baru masuk Islam. Subhanallah. Maka setelah kita beriman semuanya kepada Allah, kita tingkatkan lagi iman kita. Ai lil mana fiha min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisuali Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah soal Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyempurnakan iman Nabi.
atau menyempurnakan kita. Bukan iman Nabi sudah sempurna, maksudnya Nabi mencontohkan. Mal ihsan. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Apa itu ihsan? Lalu Rasulullah mengatakan, anta budallah ka'annaka tarahu. Anta budallah ka'annaka tarahu. Apa yang disebut dengan ihsan itu ya Rasulullah? Ihsan itu apa? Lain yang berjualan pisang goreng di sana lain. Itu ihsan juga namanya. Mal ihsan ya Rasulullah. Apa ihsan? Lalu Nabi menjawab, engkau beribadah anta budallah ka'annaka tarahu. Seperti engkau melihat Tuhanmu. Seperti engkau melihat Tuhanmu. Maka berarti ini yang pokok. Melihat Tuhan. Bagaimana kita seolah-olah dapat melihat Tuhan, padahal Tuhan itu maha gaib. Pernah melihat hantu lah? Ada pernah? Percaya kan adanya hantu lah? Percaya? Setan pernah melihat lah? Ada pernah? Percaya kan ada setan lah? Percaya? Kenapa jadi percaya? Setan itu gaib, tapi maha gaib itu Allah Subhanahu. Kita dituntut secara keimanan agama kita untuk melihat Tuhan. Dalam tasawuf, dalam ma'rifatullah, namanya adalah ru'yatullah. Namanya mengenal Allah. Namanya melihat Allah. Salah. Ru'yatullah artinya melihat Allah. Jika engkau tidak mampu, tidak ada yang mengajari, bagaimana mampu melihat Allah? Tidak ada yang mengajari. Minimal engkau yakin Allah mengawasimu. Nah, namanya muraqabah. Fa illam tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Tuhanmu juga, turun sedikit. Tadi itu tinggi kan melihat Allah nih, tidak bisa melihat Allah, turun sedikit. Apa turunnya? Ke bawah sedikit. Fa innallaha yaraka, Allah mengawasimu. Allah melihat. Bisa enggak kita dalam hari-hari kita ini muraqabah, merasa diawasi Allah? Bila itu timbul di dalam sir kita, apalagi sampai ke kolbu kita, di hati kita. Sir itu kan dalam, melahir ke dalam kolbu kita perasaan diawasi oleh Allah. Insya Allah kita jadi orang baik. Pasti menjadi orang baik. Nggak mungkin tidak. Kenapa? Karena merasa diawasi Allah. Berani nggak mencuri? Nggak berani, karena merasa diawasi Allah. Berani nggak membodohi orang lain? Tidak berani. Berani nggak manipulasi kepada orang lain, curang kepada orang lain? Tidak berani. Mau hasad tidak berani, mau ria tidak berani. Maka timbullah di situ muraqabah. Maka yang dituntut untuk itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ialah keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu engkau tingkatkan. Sementara kenyataan alam semesta ini, inna kulla sayin, seluruh alam semesta ini, minal makhlukat, tidak lain adalah makhluk Allah. Makhluk ini beda dengan pengertian biologis. Ilmu biologi, pernah belajar ilmu biologi lah. Ilmu biologi itu yang disebut dengan makhluk itu barang yang sesuatu yang memiliki sesuatu yang bergerak. Kalau makhluk dalam arti agama, pengertian agama kita, makhluk itu segala sesuatu yang diciptakan. Jadi batu termasuk makhluk. Nah, padahal batu tidak bergerak, makhluk juga. Kayu makhluk juga. Benda-benda jamit yang padat, yang tidak bergerak, yang tidak terlihat tanda-tanda kematian, termasuk laut mati. Lautan mati lah, laut mati, makhluk namanya. Justru kenyataan itu adalah hijabun bainahu wa bainallah. Hijabmu kepada Allah. Hijab itu artinya dinding. Yang seringkali kita tidak bisa melihat Allah itu gara-gara kita melihat alam semesta makhluk. Itu persoalannya, kata saya.
maka bagaimana engkau bisa menghilangkan hijabmu itu? Wah, istri hijab, anak hijab, kayu hijab, ban sepeda hijab, sepeda motor hijab, apa saja hijab. Apa dibuang semuanya? Pengertian dibuang bukan bendanya yang dibuang, tidak, tapi merubah cara pandang kita. Cara pandang itulah yang disebut kemarin, ada pandang johir, ada pandang batin. Di bagian batin itulah kita mengelola jiwa kita supaya tidak terhijab dalam alam dunia, supaya kita bisa melihat Allah. Melihat Allah dalam pengertian lain, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting, ya, penting. Ya gulam, wahai anak-anakku, la taksil fa innal kaslan yakunu abadan mahruman wan nadamah birrafqah. Wahai anak-anakku, karena itu janganlah engkau malas. Ngapain belajar ma'rifatullah? Hati-hati. Sesungguhnya kemalasan itu menjadikan seseorang hamba mahruman, akan menjadi terkekang, makin hilang, makin jauh dengan Allah. Wanadamah, dan menyesal. Birrufqah, yang nanti di akhirat kamu menyesali sekali, sesesal-sesalnya, karena kamu tidak mengenal Tuhan. Kenalilah waqad jadal haq, sesungguhnya Allah itu sangat dermawan, Azza wa Jalla itu sangat dermawan. Alaika bidunya wal akhirat, di dunia dan akhirat. Allah itu sangat dermawan kepadamu, sangat baik kepadamu, berbuat terus kebaikan pada dirimu. Lalu kamu buta, tidak tahu sama sekali kebaikan apa yang diberikan Allah kepada diriku. Itulah tanda di antara kebutaanmu kepada Allah. Itulah tanda engkau tidak bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang mengenal Tuhannya, karena Abu Muhammad Al-Ajami, seorang tokoh tabi'in, ya. Di sini disebut Al-Ajami adalah beliau, nama beliau adalah Habib Ibnu Isa, Habib Ibnu Muhammad Al-Ajami Al-Parisi aslan, orang asli Parsan, Al-Basyari, orang Basrah juga beliau sakana tinggalnya. Seorang abid yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau sempat bertemu Lakil Hasan, bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Ibnu Sirin. Sayyidina Ibnu Sirin kan sahabat Nabi, berarti Muhammad Al-Ajami ini, Abu Muhammad Al-Ajami ini berarti tabi'in, jadi murid sahabat beliau. Rahimahullahu ta'ala, yang dikisahkan Syekh Yaqulu, dia berdoa. Nah, ini saking orang yang mengenal kepada Allah itu, dia berkata, mungkin tidak pernah kita terucap doa seperti ini. Allahumma ja'alna jayyidin kana yuridu ayyakula Allahumma ja'alna jiyadan palayata'ahu lisan. Ya Rabbi, jayyidin, begitu aja dia terucap, saking kenalnya. Nah, apa maksudnya? Ya Allah, maksud beliau ini, beliau berkata begini, ya Allah, engkaulah yang terbaik sebaik-baiknya kedermawanan, tanpa terbatas sedikit pun. Akhirnya beliau keluh, lidah beliau keluh tuh tidak bisa lagi mengucap, saking merasakan keagungan kebaikan Allah pada diri beliau dan alam semesta ini. Jadi beliau melihat rahmat dan kasih sayang Allah ini, seluruh semesta ini tidak lain adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain adalah kedermawanan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau ingin berkata, ya Allah, engkau adalah orang maha Tuhan yang maha terbaik, tapi tidak bisa mengucapkannya. Ini maaf, mikrofonnya kurang bagus, nah, masih mengisap, masih ada kurang bagus lagi. Nah, yang terjadi itu tadi tuh, keluhlah lidah beliau karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang makin mengenal kepada Allah itu makin keluh. Dalam kitab Huzairi dan Risalah Qusairi dulu ya, sedikit ya saya sampaikan Risalah Qusairi. Di dalam Syekh Al-Husairi, dalam kitab Risalatul Qusairi, Risalah Imam Qusairi. Jadi berbagi-bagi kitab ini supaya ada perbandingan.
supaya ada pemahaman dan memiliki referensi. Referensi itu kitab kutipan, supaya saya mengajar di sini tidak berdasarkan pikiran saya, ada pedoman pokok, yalah. Nah, kalau di dunia pesantren tuh ada panduan, ada apanya, ada jadwal yang dibicarakan apa, ya kah? Nah, jadi kalau ada salah pun mudah dipahami, kembali kepada referensi asal. Syekh Imam Qusair mengistilahkan hijab itu dengan as-sitru, sitrun atau as-sitru, bahasa lain satar. Satar itu seperti juga hijab, dinding. Kita ini ada dinding. Al-awam pigito is-sitri. Orang awam itu seringkali, kebanyakan umumnya orang awam itu, kata Syekh Imam Qusairi, pi gota is-sitri, dalam kabut kegelapan yang mendinding. Wal kawas pidawami tazali. Perbedaannya dengan orang kawas, dia melihat Tuhan di alam semesta ini, meskipun alam semesta ini bukan Tuhan, tapi dia melihat apa yang dilihatnya. Yang dilihatnya cahaya-cahaya perbuatan Allah, cahaya-cahaya kebaikan Allah. Itulah orang khawas. Itulah orang yang dekat kepada Allah, orang yang dikhususkan dalam hidup ini lebih khawas. Sehingga mereka melihat semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia tidak lain adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat apapun yang bergerak di alam semesta ini tidak lain adalah gerakan harakah yang Allah arahkan menuju kebaikan demi kebaikan. Beda kan? Kalau kita melihat dunia ini mau hancur, yalah, mau kiamat. Kalau orang-orang khawas di sini melihat alam semesta ini adalah obral kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, obral kebaikan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa makna di dalam kehidupan kita untuk tegak dan hidup kita dengan ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.